Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika Dasar. Perkuliahan kita hari ini dengan bahasan fungsi transenden, yaitu subbahasannya adalah fungsi logaritma asli, fungsi eksponen asli, dan fungsi eksponen dan logaritma umum. Oke, baik. Turunan maupun integral telah cukup kita terapkan. Nah, namun kita hanya membahas permukaan penerapan yang potensial. Untuk menggali lebih dalam, kita perlu memperluas jenis fungsi yang diperlukan bagi kita untuk bekerja. Nah, oleh karena itu, pertama-tama ini kita bahas mengenai fungsi logaritma asli. Mohon maaf, pertama-tama ini kita lihat terlebih dahulu dari turunan-turunan berikut ini. Jadi, misalnya pertama kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 per 3. Nah, tentukan turunannya dari fungsi X pangkat 3 per 3 ini. Turunan pertamanya adalah X pangkat 2. Lalu, apabila kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 2 per 2, maka turunan pertamanya adalah X. Lalu, apabila kita punya fungsi Y sama dengan X, berarti turunan pertamanya adalah 1. Nah, selanjutnya, adakah fungsi yang turunannya atau turunan pertamanya itu adalah X pangkat min 1? X pangkat min 1 ini bisa juga diekspresikan menjadi 1 per X. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan bahas fungsi logaritma asli. Kita memperluas jenis fungsi yang kita perlukan untuk mengetahui bahwa turunan pertama yang X pangkat min 1 itu fungsinya apa ya? Oke. Nah, di sini ada definisi fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli dinyatakan oleh ln. Oleh ln, ini ln ini dibaca juga ln, didefinisikan sebagai ln X sama dengan integral dari 1 menuju X, 1 per T dt, di mana X-nya lebih besar 0. Daerah asalnya adalah himpunan bilangan real positif. Nah, turunan fungsi logaritma asli. Nah, jadi di sini ada notasi dx, ini adalah diferensial ya. Masih ingat ya, notasi turunan. Diferensial yang artinya turunan, berarti dx ini turunan pertamanya. Berarti turunan pertama integral dari 1 menuju x 1 per t dt sama dengan turunan pertama. Nah, ini integral dari 1 menuju x 1 t dt ini kan di definisi itu dituliskan sama dengan ln x. Nah, oleh karena itu di sini juga kita tulis jadi dx ln x. Jadi yang integral ini jadi ln x, lalu sama dengan, berarti turunan pertama dari ln x ini adalah 1 per x, di mana x-nya lebih besar 0, dari 0. Nah, ini dapat dikombinasikan dengan aturan rantai. Jadi, di sini kita mengingat kembali mengenai materi atau bahasan aturan rantai. Jika U sama dengan fx lebih dari 0, dan jika f terdiferensiasikan, maka, nah ini, dx ln U, jadi ini maksudnya turunan pertama dari ln U sama dengan 1 per U dikali, nah ini dikali dxu, jadi dikali turunan dari U-nya. Ini yang harus kita ingat gitu ya, ini yang akan kita gunakan selanjutnya. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada contohnya. Nah, contohnya yang pertama, tentukan turunan dari, nah ini ada yang A, ada fungsinya diketahui, yaitu fx sama dengan ln akar x. Nah, tentukan turunannya, berarti di sini fungsinya ini ln akar x. Nah, berarti penyelesaiannya, kita jawab yang A dulu. Yang A di sini kan fx sama dengan ln x. Nah, berarti di sini kita ada yang kita misalkan. Sini misalkan, berarti kita misalkan U sama dengan, nah tadi kalau di yang sebelumnya itu kan turunan
ln U. Nah, berarti ln akar X. Nah, akar X-nya ini kita misalkan U. Mohon maaf. U-nya sama dengan akar X. Kita misalkan. Nah, setelah itu, akar X itu bisa kita representasikan atau kita bentuk tulis dalam jadi X pangkat 1/2. Nah, selanjutnya baru di sini kita turunan dari X pangkat 1/2 berapa? Nah, ini berarti 1/2-nya dikurang 1 kan? Berarti X pangkat min setengah. Di sini setengah. Gitu ya. Selanjutnya, sudah seperti ini, biar ini notasi Leibniz ya, turunan pertamanya. Boleh yang tulis seperti ini, boleh kalian juga tulis tadi dx, U, boleh, yang mana aja yang memudahkan kalian. Lalu ini setengah X pangkat min 1/2 bisa juga kita representasikan, kita tulis jadi 1 per akar X gini ya, atau 1 per X pangkat setengah. X pangkat setengah itu kan bisa juga ditulis jadi akar X. Nah, jadi di sini kita bisa dapat turunan pertamanya ini adalah 1/2 akar X. Nah, setelah kita udah dapat turunannya, di sini berarti kita ke turunan dari, nah turunan pun kalian boleh tulisnya itu karena di sini fx, boleh juga tulis turunan itu yang pakai aksen boleh. Pokoknya yang kalian memudahkan kalian aja. Tapi mohon maaf di sini saya penulisan turunannya campur-campur ya. Ini hasil akhirnya turunannya jadinya yang pakai aksen, pas ketika U ini tulisan penurunannya yang Leibniz gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi di sini turunan pertamanya itu ada sama dengan, nah tadi kan 1/U ya kalau di rumusnya 1/U. Nah, di sini kan U-nya udah kita misalin akar X, berarti di sini 1 per akar X. Terus kan tadi dibilang dikali turunan dari U, ya kan? Kan di rumusnya tadi dx kali ln U itu sama dengan 1/U kali dxU. Berarti ini kan turunan pertama dari U. Turunan pertama dari U-nya ini, nah sudah kita peroleh kan, dapat 1/2 akar X. Nah, jadi turunan pertamanya adalah, nah ini tinggal dikaliin aja, 1/2. Nah, ini akar X kali akar X jadi X. Jadi dapat turunan pertamanya adalah 1/2x. Untuk yang A. Lanjut yang B. Nah, yang B di sini Y sama dengan ln X kuadrat min X min 2. Nah, X kuadrat min X min 2 ini juga kita misalkan U. Nah, di sini jawab lagi ya. Misal U sama dengan X kuadrat min X min 2. Berarti turunan pertama dari U jadi apa nih? 2x min 1. Nah, ini saya biar kalian nggak bingung kita turunannya pakai D. Boleh saja gimana kalian nantinya ya. Nah, terus berarti sudah dapat, kita bisa langsung ke turunan pertamanya dari fungsi Y ini. Nah, berarti kan bisa dxy gitu ya. Atau Y aksen, simbolnya boleh. Lalu turunannya adalah tadi 1/U kan di rumusnya. Atau sebelumnya itu, nah U-nya itu apa? U-nya itu kan X kuadrat min X min 2 dikali dxU turunannya 2x min 1. Nah, jadi diperoleh turunan pertama dari fungsi Y yang B itu jadi 2x min 1 per X kuadrat min X min 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya di sini, nah, di sini kita akan bahas sifat-sifat logaritma asli dengan teoremanya, yaitu jika A dan B bilangan-bilangan positif dan R sebarang bilangan rasional, maka ln 1 itu sama dengan 0. Yang kedua, ln A per B itu sama dengan ln A dikurang ln B. Yang ketiga, ln A kali B sama dengan ln A ditambah ln B. Lalu yang keempat, ln A
pangkat R itu sama dengan R ln A. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat logaritma yang bisa kita gunakan ketika nanti dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ada yang bentuk-bentuknya seperti ini, bentuk ln-nya. Bisa kita jadi bentuk sifat-sifat ini. Seperti itu. Oke, baik. Bahasan kita yang kedua, di sini ada fungsi eksponen asli. Nah, di sini eksponen itu kan E ya, simbolnya. Jadi, turunan dari E pangkat X, turunan dari E pangkat X yang akan kita bahas pertama-tama. Nah, oleh karena eksponen dan ln adalah fungsi-fungsi saling berkebalikan, maka fungsi eksponen X sama dengan E pangkat X terdiferensiasi. Andaikan Y sama dengan E pangkat X, maka X-nya ini sama dengan ln Y. Nah, selanjutnya, turunkan kedua ruas terhadap X. Dengan menggunakan aturan rantai, itu akan diperoleh 1 sama dengan 1 per Y dXY. Jadi turunan dari Y ini ya maksudnya. dXY, turunan pertama dari Y-nya. Nah, sehingga dXY, turunan atau turunan pertama dari Y itu sama dengan Y. Dan sama dengan, atau sama dengan lagi, E pangkat X. Nah, bahwa E pangkat X adalah turunannya sendiri, dengan turunan pertama dari EX itu sama dengan E pangkat X. Mohon maaf, ini tadi turunan pertama E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Nah, jadi Y sama dengan E pangkat X adalah penyelesaian persamaan diferensial Y, turunan pertama, ini kan turun pertama ya, dengan simbolnya aksen, sama dengan Y. Bisa dipahami, jadi maksudnya di sini adalah bahwa E pangkat X itu ketika pertanyaannya turunan dari E pangkat X, turunannya itu adalah ya E pangkat X. Turunan pertamanya dari E pangkat X itu ya sama dengan E pangkat X. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini apabila U sama dengan fx terdiferensiasi, maka menurut aturan rantai, turunan pertama dari E pangkat U sama dengan E pangkat U dikali turunan pertama dari U. Lanjut ke contohnya. Nah, contohnya di sini yang ditanyakannya itu adalah tentukan turunan. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan turunan, dan yang diketahui ini adalah fungsinya. Yang A di sini diketahui fungsinya, fungsi X-nya itu sama dengan E pangkat akar X. Nah, jadi tadi kalau misalnya di sebelumnya itu, kalau turunan pertama dari E pangkat X itu, mohon maaf, turunan pertama dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikali turunan pertama dari U-nya. Nah, oleh karena itu kita untuk menyelesaikan turunan pertama dari E pangkat akar X pun kita mengikuti yang ini, ya. Oke, berarti kita jawab untuk yang A, berarti turunan, untuk kita mencapai ke sini, berarti kita misalkan dulu, misalkan U-nya. Nah, U-nya ini misalkan yang akar X, berarti turunan pertama dari U-nya ini. Nah, kita sebelum ke turunan pertama, untuk yang soal nomor 1A ini, diketahui fungsinya E pangkat akar X, oleh karena itu kita menjawabnya pertama-tama misalkan dulu U-nya berarti di sini sama dengan akar X. Lalu U-nya ini bisa juga kita dalam bentuk
X pangkat 1/2. Nah, sehingga turunan pertama dari U ini adalah 1/2 X pangkat min 1/2. Atau bisa juga dalam bentuk apa nih, biar pangkatnya ini tidak negatif. Ya, kita bentuk pangkatnya positif, mohon maaf, berarti 1 per X pangkat 1/2. X pangkat 1/2 pun dapat kita tulis jadi akar X. Jadi, kita bisa dapat turunan, mohon maaf, bisa dapat turunan pertama dari U, ini di sini jadi 1/2 akar X. Oke. Nah, selanjutnya kita menjawab ke turunan pertama berarti dari fx ya. Turunan pertama dari fx-nya. Berarti di sini karena fx-nya E pangkat akar X. Nah, berarti di sini kita jawab E pangkat akar X gitu kan untuk memenuhi yang E pangkat U, ya kan? X dikali turunan pertama dari U-nya. Turunan pertama dari U-nya ini 1/2 akar X. Jadi, turunan pertama dari fx ini bisa juga kita tulis E pangkat akar X, karena E pangkat akar X kali 1 gitu ya. E pangkat akar X per 2 kali akar X. Nah, jadi diperoleh turunan pertamanya untuk dari fungsi E akar X adalah E akar X per 2 kali akar X. E pangkat akar X ya. Ini mohon maaf tadi kalau saya bicaranya langsung E akar X, maksudnya E pangkat akar X. E pangkat akar X, E pangkat akar X per 2 kali akar X ya. Selanjutnya kita bahas yang nomor B. Di sini berarti diketahui Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Nah, jadi di sini E pangkat X pangkat 2 ln X. Nah, jadi ln X-nya ini berada di pangkat bareng dengan X kuadrat ya. Jadi di sini bisa kita misalkan yang X kuadrat ln X-nya ini jadi U. Nah, kita tulis di sini ya, misal U sama dengan X kuadrat ln X. Nah, ini kita kan perlu tahu turunan pertamanya. Karena dibutuhkan turunan pertamanya untuk menyelesaikan turunan dari fungsi yang ada eksponennya. Nah, oleh karena itu, kita lihat di sini. Ini kita perhatikan. Kita perhatikan di sini yang U-nya ini X kuadrat ln X. Ini tuh berarti kan X kuadrat atau X pangkat 2 dikali ln X. Nah, berarti kalian harus ingat-ingat lagi. Kalau turunan, kalau perkalian, itu berarti kita menyelesaikannya gimana kalau turunan, tapi ternyata fungsinya perkalian. Nah, jadi kita mengingat kembali yang U kali V itu. U kali V berarti U aksen V tambah U V aksen. Nah, itu ya. Berarti di sini kita misalkan di sini ini U-nya, ini V-nya. Gitu ya. Ya, terus berarti kita turunan pertama yang dari X pangkat 2 dulu. Turunan pertamanya berarti 2X kali V-nya. V-nya itu ln X. Terus ditambah U-nya. U-nya itu X kuadrat. Terus kali V aksen berarti turunan dari ln X. Turunan dari ln X itu kan 1/X. Nah, berarti di sini dapat turunan pertama dari U-nya berarti 2X ln X tambah. Nah, ini X pangkat 2 per X. Ini kan berarti jadi X ya, X kuadrat dibagi X. Jadi, coret ini. Jadi, tinggal X-nya pangkat 1. X-nya pangkat 1 kan sini. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita jadi tulis, mohon maaf. Kita bisa juga jadi tulis X dalam kurung, buka kurung, 2 ln X ya. X-nya yang di sini, kita tarik keluar sini ya. Tambah X yang di sini, kita tarik keluar, di sini jadi 1. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita ke rumus turunan pertama dari Y-nya. Turunan pertama dari Y-nya itu kan berarti E pangkat U, di sini berarti E pangkat U-nya tetap, seperti soal. E pangkat X kuadrat ln X, terus dikali turunan pertamanya dari U. Turunan pertamanya dari U kita dapat yang ini. Yang X
kali 2 ln X plus 1. Oke, bahasan yang ketiga di sini adalah fungsi-fungsi eksponen dan logaritma umum. Fungsi eksponensial berbasis A. Di sini dengan definisinya untuk A lebih besar dari 0 dan sebarang bilangan real X. Jadi A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Misalkan A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, dan X dan Y-nya bilangan real. Yang pertama sifatnya A pangkat X dikali A pangkat Y itu sama dengan pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat X tambah Y. Lalu yang kedua, untuk A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat X kurang Y kalau pembagian. Selanjutnya yang ketiga, untuk dalam kurung A pangkat X dikaliin pangkat Y. Nah, kalau misalnya ada dalam kurung gini, berarti ini jadi pangkatnya dikali. Jadi sama dengan A kali pangkat A pangkat X kali Y. Nah, selanjutnya yang keempat, jika ada dalam kurung AB, dalam kurung lalu pangkat X, seperti ini, nomor 4. Nah, jadi ini sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Lalu yang kelima, ini dalam kurung pembagian. Jadi dalam kurung A dibagi B, lalu pangkat X. Nah, di sini berarti A pangkat X dibagi B pangkat X. Nah, turunan fungsi eksponen umum, Y sama dengan A pangkat X, ini jadi turunan pertama dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X dikali, ini fungsi log A, ini maksudnya fungsi logaritma terhadap basis A. Di mana definisinya, andaikan A adalah bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan log AX. Dapat juga dituliskan X sama dengan A pangkat Y. Nah, perhatikan bahwa log yang merupakan balikan efek sama dengan E pangkat X adalah lambang lain untuk ln atau ln. Nah, jadi di sini maksudnya adalah yakni log EX, jadi basisnya ini kita ganti E, basisnya kita ganti logaritma, basisnya kita ganti eksponen, mohon maaf. Jadi log EX di sini sama dengan ln X. Jadi ketika basisnya E, jadi log EX itu sama dengan ln X. Nah, sekarang perhatikan bahwa jika Y sama dengan log AX, jadi basisnya ini A lagi, sehingga X sama dengan A pangkat Y, maka ln X itu sama dengan Y ln A. Dapat disimpulkan bahwa log AX sama dengan ln X per ln A. Ternyata bahwa log A ini memenuhi sifat-sifat yang lazimnya dihubungkan dengan logaritma, yaitu turunan pertama dari log AX sama dengan 1 per X ln A. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai fungsi logaritma asli, fungsi eksponen asli, dan fungsi logaritma dan eksponen umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.